Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap perjalanan rohani, selalu ada momen ketika hati dipanggil menuju kedalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Disinilah kita menyelami zikir sejati, getaran paling halus yang membimbing manusia menuju rahasia ketuhanan. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam perjalanan ma'rifat ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh cahayanya. Sebab apa yang akan kita jelajahi bukan sekadar pengetahuan, tapi sebuah undangan untuk kembali kepada diri terdalam. Bab 1. Suara sunyi yang menuntun kembali ke asal. Di dalam diri setiap manusia, ada sebuah alunan halus yang tidak pernah berhenti bergetar sejak ia pertama kali diberi kehidupan. Alunan itu tidak berbentuk huruf, tidak berupa suara yang bisa direkam, namun ia hidup sebagai kesadaran yang memancar di antara dua helaan napas. Para pencari kebenaran menyebutnya sebagai bisikan ilahi yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang berserah. Ketika engkau menutup mata dan membiarkan dunia perlahan menjauh dari perhatianmu, maka gema halus ini mulai muncul seperti cahaya lembut yang menyentuh hati tanpa menyakitinya. Ada saatnya ketika manusia merasa seolah ia telah kehilangan arah, padahal ia sebenarnya sedang dipanggil pulang oleh sesuatu yang lebih suci daripada apapun yang pernah ia kejar. Rindunya, gelisahnya, bahkan diamnya adalah kode-kode batin bahwa ada ruang di dalam dirinya yang tengah mengetuk meminta dibuka. Di ruang itulah berbisik, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki tempat kembali yang tidak pernah ditutup. Ia mengundangmu dengan kelembutan yang tidak bisa ditolak, seakan mengatakan, engkau tidak pernah sendiri, bahkan ketika engkau merasa paling jauh. Ketika malam tiba dan seluruh kehidupan merunduk dalam tidur, engkau dapat merasakan keheningan menjadi lebih jernih. Pada saat inilah rahasia terdalam sering terungkap. Bila engkau duduk dengan hati yang lapang, engkau akan mendapati bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci tempat bergaung. Ia bukan suara dari luar, tapi dari dalam lubuk batin yang paling tersembunyi. Seakan setiap denyut jantungmu sedang menyebut namanya, tanpa engkau paksa, tanpa engkau sadari. Zikir sejati tidak selalu hadir dalam bentuk lafaz. Ada zikir yang lebih dalam dari ucapan, lebih halus dari bisikan, dan lebih kuat daripada untaian kata. Itulah zikir sir. Ia mengalir seperti cahaya yang tidak terlihat, namun menghidupkan seluruh jiwa. Saat dirimu larut dalam kesadaran ini, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak pernah mampu diberikan oleh dunia. Ketenangan yang tidak berasal dari pikiran, tetapi dari penyaksian. Pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa adalah panggilan yang tidak pernah berhenti, bahkan saat engkau tidak mendengarnya. Ia hadir sebagai penuntun, pengingat, dan peneguh. Dalam keheningan itu, engkau akan menemukan bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan menjauh, tetapi perjalanan kembali kepada Dia yang lebih dekat dari segala kedekatan, namun hanya tampak oleh hati yang berserah. Bab 2. Ketika namanya hadir tanpa suara. Ada momen ketika manusia menyadari bahwa tidak semua yang paling berharga harus terdengar. Ada zikir yang tidak memerlukan getaran bibir, tidak memerlukan repetisi lafaz, hanya memerlukan hati yang terjaga. Zikir itu adalah nama yang tidak terikat huruf, namun mengisi seluruh ruang batin dengan kesadaran bahwa ada yang maha menghidupkan, sedang memperhatikan setiap helaan napasmu. Ketika engkau mulai merasakan kehadirannya tanpa harus menyebutnya, disitulah perjalanan makrifat sesungguhnya dimulai. Bayangkan engkau berdiri sendirian di antara hamparan waktu yang seolah berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya dirimu dan kesadaran yang perlahan membesar. Pada saat seperti itu, engkau akan mendengar sesuatu yang tidak terdengar. Sebuah getaran lembut yang bukan berasal dari telinga, tetapi langsung menyentuh inti jiwamu. Gema itu seakan mengajukan pertanyaan halus. Apakah engkau telah siap kembali kepadaku? Itulah cara menyapa, bukan dengan suara,
tetapi dengan kehadiran yang menenangkan sekaligus mengguncangkan. Zikir yang lahir dari lisan bisa terhenti kapan saja, namun zikir yang lahir dari sir tidak pernah padam. Ia bergerak seperti aliran cahaya yang menembus setiap lapisan batin, menghidupkan bagian diri yang selama ini tertidur. Ketika Hu masuk ke dalam kesadaranmu, engkau akan merasakan perubahan halus namun nyata. Dunia tampak sama, tetapi batinmu menjadi berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan yang mampu membelenggu, karena engkau mulai memahami bahwa ada kekuatan besar yang sedang memandu setiap langkahmu. Para arif sejak dulu menjaga rahasia zikir sir, karena tidak semua hati siap menerima kedalaman ini. Namun bila engkau telah mengetuk pintu kesadaran dengan keikhlasan, maka pintu itu akan terbuka dengan cara yang tidak pernah terduga. Engkau akan merasakan bahwa cinta ilahi bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia telah lama menunggu di dalam dirimu. Hu menjadi saksi bahwa hubungan antara hamba dan Tuhan bukanlah hubungan yang memerlukan ucapan, tetapi hubungan yang memerlukan kehadiran. Ketika engkau mulai memahami bahwa setiap diam adalah zikir, setiap helaan napas adalah panggilan, dan setiap kesadaran adalah jawaban, maka engkau telah masuk ke dalam salah satu tingkat perjalanan ruhani yang paling lembut namun paling kuat. Hu menjadi bahasa batin yang menyatukanmu dengan Yang Maha Mengetahui, tanpa perantara, tanpa jarak, tanpa syarat. Dan disitulah engkau akan merasakan betapa dekatnya Dia yang selama ini engkau sangka jauh. Bab 3. Nafas sebagai jembatan cahaya antara hamba dan penciptanya. Dalam perjalanan batin, para arif mengajarkan bahwa nafas bukan sekadar gerakan tubuh atau sekadar menjaga hidup. Nafas adalah amanah halus yang dititipkan Tuhan sebagai jalan pulang menujunya. Setiap kali engkau menarik nafas, engkau tidak hanya memasukkan udara ke paru-paru, engkau sedang menerima kehidupan langsung dari sisinya. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, engkau sedang menyerahkan kembali seluruh keberadaanmu kepada Yang Maha Mengatur. Di antara dua gerakan inilah, zikir Hu berbisik tanpa suara menjadi jembatan rahasia yang menghubungkan yang fana dengan yang kekal. Jika engkau meluangkan waktu untuk memperhatikan nafasmu, perlahan engkau akan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Ada ketenangan yang masuk bersamaan dengan udara, ada kejernihan yang turun bersama setiap tarikan, dan ada rahasia yang menyentuh ruhmu dengan kelembutan yang tidak dimiliki oleh dunia. Saat engkau mendengarkan dengan hati, bukan telinga, engkau akan merasakan getaran Hu di dalam dirimu, seolah alam batin sedang memuji tanpa disuruh. Getaran itu bukan hasil imajinasi, melainkan bagian dari fitrahmu yang telah lama menunggu untuk dikenali. Sejak manusia diciptakan, zikir Hu telah ditanamkan dalam nafasnya. Bahkan bayi yang belum mengenal bahasa pun berzikir tanpa sadar, karena kehidupan pertama yang masuk ke tubuhnya adalah pancaran nama ilahi. Maka tidak mengherankan jika para sufi mengatakan bahwa setiap manusia sebenarnya telah mengenal Tuhan sebelum ia mampu mengucapkan sepatah kata. Yang terlupakan bukanlah Tuhannya, tetapi kesadaran untuk mendengarnya. Dan melalui nafas, kesadaran itu dapat dibangkitkan kembali. Ketika engkau duduk bermeditasi, menenangkan pikiran, dan memperlambat gerakan dunia, engkau sebenarnya sedang membuka pintu bagi zikir yang lebih purba dari segala lafaz. Nafasmu mulai terasa lebih hidup, lebih bermakna, lebih dalam. Pada momen seperti ini, engkau akan memahami bahwa zikir bukanlah rutinitas, melainkan pengalaman batin. Nafas yang tadinya hanya mekanisme tubuh kini berubah menjadi tasbih yang berputar tanpa henti, menuntun ruhmu menuju Dia yang selalu memanggil tanpa kata. Jika engkau mampu menyadari Hu dalam setiap tarikan dan hembusan nafasmu, maka engkau akan memasuki keadaan yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Dunia terasa lebih lembut, beban terasa lebih ringan, dan hatimu menjadi lebih peka terhadap cahaya yang selama ini tertutup oleh pikiran. Engkau akan merasakan bahwa Yang Maha Dekat sedang menatapmu melalui jalan yang paling halus, nafasmu sendiri. Inilah jembatan yang tidak pernah putus, meski engkau lalai. Jembatan yang selalu menuntunmu pulang, selangkah demi selangkah, menuju kehadirannya yang abadi. Bab 4. Sir.
Ruang tersembunyi tempat cahaya berbisik. Di dalam diri manusia, ada sebuah ruang yang tidak tersentuh oleh waktu, tidak terjangkau oleh pikiran, dan tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di luar. Ruang itu disebut sir, inti terdalam yang hanya dikenal oleh jiwa dan penciptanya. Di tempat inilah rahasia terdalam dari kehidupan ruhani disimpan, termasuk jikirhu yang tidak membutuhkan lafaz. Sir bekerja dalam diam, dalam sunyi paling dalam, namun kekuatannya mampu mengguncang seluruh lapisan batin. Ketika engkau mulai merasakan keberadaan ruang ini, engkau akan memahami bahwa perjalanan spiritual bukanlah pencarian keluar, tetapi kembali ke kedalaman diri sendiri. Sir bukan bagian dari akal. Ia tidak peduli pada logika atau argumentasi, karena ia berada jauh di bawah lapisan pikiran yang selalu bergejolak. Sir adalah tempat di mana kesadaranmu menjadi paling murni, di mana engkau tidak lagi berusaha mengenali Tuhan, tetapi membiarkan Tuhan dikenali oleh hatimu. Ketika engkau menyentuh ruang ini, engkau merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada cahaya yang mengalir lembut memenuhi dada. Cahaya itu tidak panas, tidak menyilaukan, tetapi menghadirkan ketenangan yang tidak dapat dicapai oleh dunia luar. Di ruang sir, zikir tidak lagi seperti ucapan yang berulang. Ia berubah menjadi gelombang ketenangan yang bergerak dari pusat batin, naik ke hati, menyebar ke seluruh tubuh, lalu kembali ke pusatnya. Hu yang mengalir di ruang ini terasa seperti panggilan yang sangat dekat, namun juga sangat tinggi. Sebagian orang menyangka mereka sedang diam, padahal batinnya sedang menyebutnya dalam cara paling halus yang bisa dilakukan oleh sebuah jiwa. Disinilah engkau mulai memahami bahwa zikir sejati tidak memerlukan suara, karena suara dapat berhenti, tetapi kesadaran tidak pernah padam. Para wali dan arif billah selalu menjaga rahasia sir, karena tidak semua manusia siap menyelam ke dalam kedalamannya. Ruang ini menuntut kejujuran total, keikhlasan yang tidak dibuat-buat, serta keberanian untuk melihat diri apa adanya. Namun ketika engkau berhasil masuk, engkau akan menemukan bahwa sir bukan ruang yang menakutkan, ia adalah ruang pulang. Ruang di mana engkau tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa jauh, karena engkau merasakan kedekatan yang begitu intim antara dirimu dan Dia yang menciptakan segala wujud. Dan ketika Hu bergaung di dalam sir, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dilukiskan. Seolah seluruh alam sedang tunduk, seolah seluruh semesta berada dalam satu napas yang sama. Di momen ini, engkau memahami bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaranmu. Sirlah yang menyatukan kembali jarak itu, menarikmu perlahan ke dalam pelukan cahaya, di mana engkau akhirnya menyadari bahwa engkau telah dikenal olehnya jauh sebelum engkau berusaha mengenalnya. Bab 5. Ketika cahaya mengetuk pintu hati yang paling dalam. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika hati mulai merasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya dari balik tirai yang tidak terlihat. Panggilan itu lembut, tidak memaksa, tetapi cukup kuat untuk membuat manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Inilah saat ketika cahaya ilahi mulai mengetuk pintu hati, mengingatkan bahwa di balik segala urusan dunia, ada kebenaran yang jauh lebih halus dan lebih abadi menunggu untuk dikenali. Dan ketika cahaya itu mendekat, zikir Hu terasa hidup sebagai getaran yang membuka pintu demi pintu di dalam diri. Hati yang telah lama tertutup oleh gelisah dan kelelahan duniawi perlahan mulai retak, bukan karena rapuh tetapi karena cahaya ingin masuk. Pada momen ini, engkau mungkin merasa lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, atau lebih mudah meneteskan air mata tanpa alasan yang jelas. Ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa pintu batin mulai terbuka dan rahasia ilahi sedang mengetuk dari sisi lain. Hu mulai mengalir bukan hanya sebagai zikir, tetapi sebagai penyucian. Ia membersihkan sisa-sisa kelam yang menempel di jiwa tanpa engkau sadari. Jika engkau tetap hadir dalam kesadaran ini, perlahan-lahan engkau akan merasakan hati menjadi seperti tanah subur yang siap menerima benih. Cahaya yang mengetuk berubah menjadi cahaya yang masuk, mengisi ruang-ruang batin yang sebelumnya gelap. Engkau merasakan seolah ada sesuatu yang memperbaiki dirimu dari dalam, sesuatu yang tidak bisa dilakukan
oleh kata-kata motivasi atau nasihat duniawi. Hu bekerja dalam diam, membangun kembali jembatan yang dulu pernah terputus antara manusia dan sumber kedamaiannya. Dalam keadaan ini, hati tidak lagi keras. Ia menjadi lembut tetapi bukan lemah. Ia menjadi tenang tetapi bukan pasif. Kelembutan itu lahir dari pemahaman bahwa keutuhan tidak datang dari dunia luar, tetapi dari kesadaran akan kehadirannya. Engkau mulai merasakan bahwa setiap kegelisahan yang dulu menghimpit ternyata hanya kabut tipis yang hilang ketika cahaya Hu menyentuhnya. Dengan cara yang tidak terlihat, zikir batin ini menguatkanmu untuk menghadapi hidup dengan lebih bijak, lebih luas, dan lebih dalam. Dan ketika cahaya itu mengalir dengan penuh kasih ke seluruh hatimu, barulah engkau mengerti bahwa pintu yang selama ini engkau cari sebenarnya ada dalam dirimu sendiri. Yang engkau butuhkan hanyalah keberanian untuk diam sejenak dan mendengarkan panggilan lembut dari Sang Maha Cahaya. Hu kemudian menjadi bukan hanya zikir, tetapi juga kunci yang membuka seluruh perjalanan ruhani selanjutnya. Kunci yang membawa engkau kepada pemahaman bahwa setiap hati yang kembali kepadanya akan selalu menemukan kedamaian yang tidak pernah bergantung pada dunia. Bab 6. Ketika kesadaran menyelam ke kedalaman tanpa dasar. Ada titik dalam perjalanan ruhani ketika kesadaran mulai bergerak turun, melewati lapisan-lapisan pikiran yang bising, menuju kedalaman yang selama ini terlupakan. Kedalaman itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki batas, namun dipenuhi dengan keheningan yang menenangkan dan cahaya yang tidak menyilaukan. Di ruang inilah zikir Hu mulai terdengar, bukan sebagai bisikan, tetapi sebagai denyutan hidup. Ia tidak lagi hanya terasa dalam nafas atau hati, tetapi menyelimuti seluruh keberadaanmu, seperti ombak lembut yang datang dan pergi tanpa henti, membawa ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Ketika engkau menyelam lebih jauh ke dalam kesadaran ini, engkau mulai merasakan bahwa diri sejati bukanlah apa yang sering engkau sebut sebagai aku. Diri sejati berada jauh di balik identitas, jauh di balik kata-kata dan ingatan. Ia adalah kesadaran murni yang sejak awal telah mengenal Tuhannya sebelum mengenal dunia. Pada titik ini, Hu menjadi seperti gema kuno yang membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Sesuatu yang telah mengetahui jalan pulang, namun menunggu kesempatan untuk kembali berjalan. Kesadaranmu mulai menyatu dengan zikir itu, tanpa engkau paksa, tanpa engkau rancang. Di kedalaman ini, dunia luar terasa semakin jauh. Namun bukan berarti engkau menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, engkau mulai melihat kehidupan dengan cara yang jauh lebih jernih. Engkau menyadari bahwa banyak hal yang dulu membuatmu gelisah ternyata tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan yang engkau berikan sendiri. Zikir Hu menghapus kabut itu, membuka tabir yang selama ini menghalangi penglihatan batin, hingga engkau bisa merasakan bahwa ketenangan sejati bukanlah hasil usaha keras, melainkan hasil kepasrahan yang tulus. Lalu datanglah satu momen yang sulit dijelaskan. Ketika engkau merasakan bahwa dirimu sedang dituntun oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih mengetahui tujuan perjalananmu daripada dirimu sendiri. Engkau mulai merasakan bahwa setiap tarikan nafas, setiap langkah, bahkan setiap diam membawa pesan yang halus. Ada petunjuk, ada bimbingan, ada bisikan lembut yang membuatmu kembali pada kesadaran inti. Dan engkau mengerti bahwa Hu bukan sekadar zikir, ia adalah cahaya yang menuntun, menarik, dan membimbing tanpa suara. Dan ketika engkau tiba pada kedalaman yang lebih sunyi, engkau akan merasakan bahwa tidak ada lagi jarak antara dirimu dan Dia yang selalu engkau cari. Yang ada hanyalah kehadiran, yang ada hanyalah ketenangan, yang ada hanyalah kesadaran bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Di titik ini, zikir tidak lagi menjadi praktik, tetapi menjadi keadaan. Hu menjadi nafasmu, menjadi jantungmu, menjadi ruang tempat engkau tinggal. Inilah kedalaman tanpa dasar, tempat di mana jiwa menemukan rumahnya kembali. Bab 7. Ketika diam menjadi bahasa jiwa yang paling jujur. Ada fase dalam perjalanan batin, ketika engkau akhirnya memahami bahwa tidak semua hal perlu diucapkan, tidak semua hal perlu dijelaskan, dan tidak semua hal harus dikejar. Di fase ini,
diam bukan lagi sekadar ketiadaan suara. Diam berubah menjadi bahasa yang lebih tua daripada kata-kata, lebih murni daripada pikiran, dan lebih jujur daripada apapun yang dapat diucapkan oleh lisan. Diam menjadi ruang tempat jiwa dapat berbicara langsung kepada penciptanya tanpa perantara. Dan di dalam diam itulah zikir hu bergetar paling jelas, seakan seluruh alam ruhani sedang menyebut namanya bersama denganmu. Ketika engkau benar-benar memasuki diam ini, bukan diam yang dipaksa tetapi diam yang lahir dari kedamaian, engkau akan merasakan perubahan halus di dalam diri. Pikiran yang biasanya berisik mulai surut, seperti ombak yang perlahan menjauh dari pantai. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang lembut, mengalir, dan sangat hadir. Pada momen seperti itu, engkau akan menyadari bahwa hu tidak membutuhkan gerakan bibir. Ia hanya membutuhkan hati yang rela dibimbing. Di dalam diam, engkau tidak lagi sekadar berzikir, engkau sedang disucikan. Diam juga mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan, bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah bergantung pada seberapa keras engkau memanggilnya. Ia justru terasa paling dekat ketika engkau berhenti berusaha dan mulai pasrah. Dalam keadaan sunyi total itu, engkau mulai mendengar suara-suara halus yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan. Suara ketenangan, suara keyakinan, suara cinta yang tidak menuntut apapun. Suara yang seolah mengatakan, aku selalu bersamamu. Dan engkau merasakan hu menyelimuti kesadaranmu dengan kehangatan yang tidak dapat dirasakan melalui pemahaman intelektual. Seiring waktu, diammu berubah menjadi ibadah. Diammu menjadi doa. Diammu menjadi penyaksian. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia, karena engkau telah menemukan tempat untuk kembali. Setiap kali engkau masuk ke dalam diam, engkau seakan menemukan pintu menuju dunia batin yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih indah daripada apa yang pernah engkau bayangkan. Di ruang itu, engkau merasakan bahwa Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi juga berbicara melalui rasa, melalui getaran, melalui keheningan yang penuh cahaya. Dan pada akhirnya engkau memahami bahwa diam bukan berarti pasif, tetapi pasrah dalam makna tertinggi. Diam bukan berarti tidak bergerak, tetapi bergerak menuju inti diri. Diam bukan berarti kosong, tetapi penuh dengan kehadirannya. Di titik ini, hu tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau sebut. Hu menjadi sesuatu yang engkau rasakan, engkau alami, engkau huni. Diam menjadi mahkota perjalanan spiritualmu, dan melalui diam engkau menemukan jalan pulang, yang bahkan kata-kata pun tidak mampu menunjukkan. Bab 8, saat cinta ilahi mengalir tanpa diminta. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika engkau mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah engkau temukan dalam kesibukan dunia. Cinta yang datang tanpa sebab, mengalir tanpa engkau meminta, dan memenuhi ruang batinmu tanpa meninggalkan kekosongan sedikit pun. Cinta itu bukan cinta manusia, bukan cinta yang lahir dari keinginan ataupun harapan. Ia adalah cinta ilahi yang datang seperti hembusan angin lembut dari dunia yang tidak terlihat. Ketika cinta ini menyentuhmu, engkau akan mengerti bahwa setiap zikir hu yang bergetar dalam sir adalah panggilan dari Dia yang mencintaimu, bahkan sebelum engkau belajar mencintai diri sendiri. Cinta ilahi tidak datang dengan gemuruh atau kejutan besar. Ia datang perlahan, seolah takut mengejutkanmu, tetapi membawa kekuatan yang mampu mengubah seluruh arah kehidupanmu. Tiba-tiba engkau merasa lebih sabar, lebih lembut, lebih mudah memaafkan, meski tanpa alasan yang jelas. Engkau mulai merasakan bahwa beban yang dulu terasa berat kini menjadi lebih ringan, karena ada tangan halus yang mengangkatnya dari hatimu. Dan engkau menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu dipenuhi oleh hu yang tidak hanya mengingatkanmu kepada Tuhan, tetapi juga mengingatkanmu bahwa engkau dicintai olehnya. Ketika cinta itu semakin mengalir, engkau akan merasakan bahwa hubunganmu dengan kehidupan berubah sepenuhnya. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat persaingan dan kecemasan, tetapi sebagai tempat untuk menyaksikan rahasianya. Engkau mulai melihat cahaya di balik setiap kejadian, makna di balik setiap pertemuan, dan hikmah di balik setiap ujian. Cinta ilahi mengubah cara pandangmu, membuatmu lebih tenang menghadapi sesuatu yang dulu membuatmu takut. Engkau menjadi saksi bahwa hu bukan hanya zikir, tetapi juga pelukan yang menenangkan jiwa.
Dan dalam keadaan ini, engkau akan menyadari bahwa cinta ilahi tidak pernah meminta imbalan. Ia hanya meminta engkau hadir dalam kesadaran, hadir dalam penerimaan, hadir dalam keikhlasan. Ketika engkau membuka diri kepadanya, Dia membalas dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Dengan memenuhi hatimu hingga tidak ada ruang tersisa untuk kecemasan, kebencian, atau ketakutan. Cinta itu menata ulang batinmu, memperhalus rasa, memperkuat jiwa, sambil berbisik lembut melalui hu yang terus bergerak dalam sir. Akhirnya engkau memahami bahwa cinta ilahi adalah rahasia terbesar dari perjalanan makrifat. Bukan pengetahuan yang membuatmu dekat, bukan hafalan yang membuatmu dalam, tetapi cinta. Cinta adalah jembatan tempat hu mengalir, menghubungkan yang fana dengan yang abadi. Ketika cinta itu mengalir tanpa diminta, engkau telah memasuki tahap di mana kehadirannya tidak lagi hanya engkau cari, tetapi engkau rasakan, engkau hidupi, engkau menjadi bagian darinya. Disinilah perjalananmu menjadi indah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatimu kini dipenuhi cahaya yang tidak pernah padam. Bab 9. Ketika HU menyingkap tabir takdir. Ada saat tertentu dalam perjalanan ruhani ketika engkau mulai menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian kejadian acak yang datang dan pergi tanpa arah. Justru di balik setiap kejadian yang tampak biasa, ada pola halus yang teratur, ada aliran takdir yang bergerak senyap, ada tangan yang maha mengatur yang tidak pernah berhenti menata hidupmu. Pada tahap inilah zikir hu dalam sir mulai memainkan peranan yang lebih dalam. Bukan hanya sebagai getaran spiritual, tetapi sebagai cahaya yang menyingkap tabir halus antara apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Ketahuilah, ketika engkau mendengarkan hu dengan kesadaran yang jernih, engkau mulai melihat hidupmu dengan mata yang berbeda, mata yang dipandu oleh cahaya makrifat. Dalam keheningan itulah engkau menyadari bahwa takdir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diselami. Setiap langkah yang engkau ambil, setiap jalan yang engkau pilih, ternyata sudah dijahit rapi dengan hikmah yang jauh lebih besar dari apa yang bisa engkau bayangkan. Terkadang jalan itu terasa berat, terkadang membingungkan, terkadang membuatmu bertanya-tanya mengapa sesuatu harus terjadi. Namun ketika hu menyentuh batinmu, engkau merasakan bahwa segala yang terjadi bukanlah hukuman, bukan pula kebetulan. Ia adalah undangan lembut dari Tuhan agar engkau kembali lebih dekat, lebih mengenal, lebih peka terhadap ilmunya yang bekerja di balik layar hidupmu. Semakin dalam engkau menghayati hu, semakin engkau dapat merasakan bahwa takdir sebenarnya bukan sesuatu yang statis. Takdir adalah dialog antara kehendak ilahi dan penerimaan manusia. Ada bagian yang telah ditentukan, namun ada pula bagian yang dibukakan berdasarkan kesiapan hatimu, ketulusan niatmu, ketajaman batinmu. Jika hatimu gelisah, takdir terasa sempit. Jika hatimu ikhlas, takdir terasa lapang. Jika hatimu terang, takdir terasa seperti sungai yang mengalir indah. Dan semua keadaan batin itu digerakkan oleh kesadaranmu dalam menyebut hu, karena zikir ini menempatkanmu tepat di hadapan kehendaknya. Pada momen tertentu engkau mungkin mulai merasakan bahwa beberapa hal dalam hidup terjadi lebih cepat dari yang engkau prediksi, atau justru tertunda lebih lama dari yang engkau harapkan. Namun alih-alih panik, batinmu menjadi lebih tenang, seolah engkau sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang diatur untuk kebaikanmu. Terkadang engkau bahkan dapat merasakan, tanpa tahu dari mana sumbernya, bahwa sesuatu yang tampak buruk sebenarnya adalah pintu menuju kebaikan. Inilah salah satu rahasia hu. Ia tidak mengubah takdir secara langsung, tetapi mengubah keadaan batin sehingga engkau mampu membaca takdir dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih lembut. Dan pada akhirnya engkau memahami bahwa tabir takdir bukan untuk diangkat seluruhnya, melainkan untuk disingkap secukupnya, agar engkau tidak pernah hilang arah, namun tetap tunduk dalam keheranan kepadanya. Engkau berjalan sambil memahami sebagian, namun tetap berserah pada keseluruhan. Itulah keseimbangan seorang salik, antara pengetahuan dan ketundukan, antara kejelasan dan misteri. Ketika hu terus bergema di dalam sir,
Engkau menjadi penjelajah yang tidak lagi takut terhadap masa depan, karena engkau tahu siapa yang menulisnya. Dengan kesadaran itu, langkahmu menjadi lebih mantap, hatimu lebih damai, dan perjalananmu lebih bermakna, karena engkau telah menyaksikan bahwa setiap takdir adalah bahasa yang dituliskan Tuhan untuk mengajakmu pulang. Bab 10. Kembali menjadi hamba, kembali menjadi cahaya. Pada ujung perjalanan panjang yang penuh bisikan rahasia dan getaran batin, engkau akan tiba pada satu titik yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya, titik kepulangan. Bukan kepulangan fisik, bukan pula akhir dari perjalanan hidup, tetapi kepulangan maknawi, kembali menjadi hamba, kembali menjadi sebuah cawan kosong yang siap diisi oleh limpahan cahaya ilahi. Setelah engkau menempuh segala lapisan zikir, menyelami kedalaman dalam sir, dan menyaksikan bagaimana takdir bekerja dengan keheningan yang mempesona, engkau akhirnya memahami bahwa seluruh pencarian ini bukan untuk menjadi lebih hebat, bukan untuk mendapatkan kedudukan spiritual, melainkan untuk mengenali tempatmu yang paling sejati, seorang hamba yang didekap oleh kasih Tuhannya. Pada tahap ini, keakuanmu mulai luruh, bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena cahaya makrifat menjadikannya tidak lagi diperlukan. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak lagi terpancing oleh pujian atau terjatuh oleh celaan. Yang engkau rasakan hanyalah kedamaian yang mengalir dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Dengan lembut, memahatkan pada hatimu bahwa kehambaan bukan penghinaan, melainkan mahkota tertinggi yang hanya dikenakan oleh jiwa-jiwa yang telah dibersihkan. Engkau mulai memahami bahwa kerendahan hati bukanlah merendahkan diri, melainkan mengakui bahwa semua daya datang dari sumber yang tidak pernah kering. Ketika engkau kembali menjadi hamba, engkau juga kembali menjadi cahaya. Bukan cahaya yang terlihat mata, tetapi cahaya yang menghangatkan dan meneduhkan siapapun yang mendekat. Ketenanganmu mempengaruhi keadaan sekitarmu, senyumanmu menjadi penyejuk, ucapanmu mengandung kedalaman yang tidak dibuat-buat. Ini bukan karena engkau berusaha menjadi bijak, tetapi karena kebijaksanaan itu lahir sendiri dari hati yang telah disentuh oleh Cahayamu bukan milikmu, ia adalah pantulan dari Dia yang cahayanya tidak pernah padam. Dan engkau hanya menjadi cermin yang jernih, membiarkan pancaran itu mengalir tanpa hambatan. Inilah momen ketika engkau menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan menata dunia di dalam hatimu. Engkau tetap berjalan, tetap bekerja, tetap berkarya, namun tanpa beban yang dulu melekat pada keinginan-keinginan duniamu. Engkau melakukan segala sesuatu bukan karena takut, bukan karena pamer, bukan karena ambisi, tetapi karena cinta. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap nafas menjadi syukur, setiap detik menjadi saksi dari hubunganmu yang semakin halus dengan Tuhan. Disinilah tidak hanya menjadi getaran dalam sir, tetapi menjadi denyut kehidupan, menjadi inti dari segala gerakan, diam, dan kesadaranmu. Dan pada akhirnya engkau memahami sesuatu yang selama ini menjadi rahasia terbesar dari perjalanan makrifat, bahwa engkau tidak pernah benar-benar jauh dari Tuhan. Yang jauh hanyalah kesadaranmu, yang terhalang oleh kabut ego dan keramaian pikiran. Ketika semuanya disingkirkan, engkau melihat bahwa Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari apa yang bisa engkau ungkapkan. Maka bab ini bukan penutup, melainkan pembuka awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang dijalani dengan kejernihan, keikhlasan, dan kesadaran penuh. Karena setelah mengenal setelah mendengar bisikannya dalam sir, engkau tidak akan lagi berjalan sebagai manusia yang mencari, tetapi sebagai hamba yang menemukan. Kini engkau telah menyusuri lapisan-lapisan sir yang jarang disentuh, mendengar bisikan halus dari dan merasakan bagaimana cahaya ilahi menata ulang hatimu. Namun ingat, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali, untuk mendekat, untuk mengenali tanda-tandanya yang terus berbicara dalam diam. Jika video ini membuka pintu di dalam batinmu, tinggalkan komentar, sebarkan kepada yang membutuhkan, dan pastikan engkau tetap bersama kami dalam perjalanan menuju makrifat berikutnya. Karena cahaya itu tidak pernah padam,
Ia hanya menunggu engkau untuk melihatnya.